kita bisa rangkum bahwa qiraat itu bagaimana teknik kita melafazkan bacaan Al-Quran, lalu bagaimana teknik menuliskannya, hal-hal yang disepakati oleh para rawi dan yang tidak, lalu merujuk kepada teknis kepada para ulama yang ahli dalam meriwayatkannya dan membedakan antara mutawatir dan syadz. Selanjutnya ilmu qiraat lintas sejarah yang tadi, sejarah ringkas ilmu qiraat. Pada masa kenabian dan para sahabat radhiyallahu anhum, ilmu qiraat ini adalah ilmu yang sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ada banyak hadis yang menceritakan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang adanya variasi bacaan Al-Quran yang berbeda, meskipun saat itu belum disebut secara spesifik sebagai ilmu qiraat. Jadi kita harus tegaskan bahwa secara zahir, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebut istilah qiraah atau qiraat, apalagi qiraat sab'ah. Yang beliau sebutkan sebuah istilah yaitu sab'atu ahruf, yang kalau diterjemahkan secara harfiah berarti 7 huruf. Untuk pembahasan 7 huruf ini panjang, jadi kita skip aja ya. Selanjutnya pada zaman sahabat, kita tarik sejarah sampai kepada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Peninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu kan berpencar ke berbagai wilayah yang telah menjadi bagian dari kaum muslimin, negeri Islam. Salah satunya menyebarkan dakwah Al-Quran yang tidak hanya berhenti sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi juga mengajarkan Al-Quran. Di mana poin pengajarannya adalah bacaan Al-Quran itu, qiraat-qiraatnya, perbedaan-perbedaannya. Padahal kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah belajar dengan ragam qiraat yang berbeda, dan nggak ada keterangan bahwa mereka diajarkan ragam qiraat secara lengkap. Akibatnya, ketika mereka menyebar ke berbagai negeri, mereka hanya mengajarkan qiraat sesuai dengan yang mereka kuasai. Sedangkan yang tidak mereka kuasai tentu saja tidak diajarkan. Jadi bisa aja terjadi di saat itu umat Islam di Kufah ya misalnya punya qiraat yang berbeda dengan umat Islam di Basrah, yang dimana bisa berbeda juga dengan penduduk yang Syam. Misalkan di Kufah itu ada Abdurrahman As-Sulami, di Basrah ada Abu Musa Al-Asy'ari, dan di Syam ada Abu Darda. Berbeda karena yang belajar pun juga berbeda. Dari kejadian ini, di masa kepemimpinan beliau, ya ada kejadian kita bisa bilang unik ya. Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, saat ada 2 pasukan Muslim yang berasal dari Kufah dan Syam sedang menuju ke suatu tempat untuk mengekspansi atau membebaskan suatu negeri. Dua pasukan tersebut ya, Kufah dan Syam ini bacaannya berbeda karena yang dikirim pun berbeda juga. Hampir aja ya, karena bacaan berbeda ini hampir aja terjadi baku hantam atau perang antar sesama prajurit Muslim. Kalau saat itu tidak direlai oleh Udzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu, beliau langsung berinisiatif
adukan ke khalifah saat itu masalah perbedaan bacaan ini. Nah, lalu khalifah di antara mereka dengan cara menggagas proyek standarisasi mushaf yang disesuaikan dengan ragam qiraat yang berada. Ini sejarah ringkasnya. Singkat cerita, ya, sampai kepada zaman pembakuan qiraat sab'ah atau yang dimana ini berkaitan dengan pembahasan sahih dari Thoriq ini. Penulisan qiraat sab'ah itu dihimpun pada abad pertama, kedua, dan ketiga lebih cenderung pada penghimpunan riwayat yang sampai kepada mereka tentang melihat kualitas periwayatannya. Misal ada yang syadz, ada yang mutawatir. Terlebih pada kitab qiraat yang menghimpun banyak imam dan riwayat. Bisa jadi ya, dalam riwayat yang dihimpun ada yang tidak masuk dalam kriteria sahih. Dari sinilah tersebar riwayat-riwayat tersebut di tengah masyarakat. Nah, melihat kondisi demikian, seorang ahli qiraat Ahmad bin Musa al-Baghdadi berinisiatif untuk menghimpun qiraat yang mewakili setiap negeri Islam yang betul-betul mempresentasikan qiraat yang mutawatir sehingga masyarakat bisa lega dan tenang dalam baca Al-Quran. Sebagai contohnya, Imam Ibnu Katsir adalah bacaan untuk penduduk Makkah. Di Syam ada Imam Ibnu Amir. Biografi ringkas Imam Ibnu Mujahid. Imam Ibnu Mujahid ini beliau wafat pada tahun 324 Hijriah. Salah satu karya fenomenal beliau adalah kitab As-Sab'ah fil Qiraat. Di sini menghimpun 7 imam qiraat yang ada. Kami sebutkan berdasarkan yang wafat terlebih dahulu. Pertama ada Imam Ibnu Amir Asy-Syami, wafat pada tahun 118 Hijriah. Lalu yang kedua ada Imam Abdullah bin Katsir atau lebih kita kenal Imam Ibnu Katsir, wafat pada tahun 120 Hijriah. Yang ketiga ada Imam Asim bin Abi Najud, wafat pada tahun 127 Hijriah. Selanjutnya ada Imam Abu Amr dari Basrah, wafat pada tahun 154 Hijriah. Imam Hamzah Al-Kufi, wafat pada tahun 156 Hijriah. Imam Nafi, wafat pada tahun 169 Hijriah. Imam Al-Kisai, wafat pada tahun 189 Hijriah. Nah, ini yang bisa kita sebut dengan istilah qiraah. Qiraah Nafi, qiraah Ibnu Katsir, qiraah Abu Amr, qiraah Ibnu Amir, qiraah Asim, qiraah Hamzah, dan Al-Kisai. Kalau ketujuh tersebut disebut qiraat sab'ah. Kalau kita kenal yang kita pelajari di Indonesia biasanya qiraat sab'ah, Thoriq Syatibiyah. Dalam ketika kita mempelajari Thoriq di luar Syatibiyah untuk riwayat hafaz misalnya, maka setidaknya kita memiliki ijazah dalam riwayat hafaz Thoriq Syatibiyah itu sendiri. Ya, misal kalau teman-teman ingin mendapatkan ijazah riwayat hafaz Thoriq Al-Misbah yang dipakai Imam Masjidil Haram, maka setidaknya kuasai bacaan Imam Hafiz Thoriq Syatibiyah atau mendapatkan ijazahnya. Begitupun ketika kita ingin meriwayatkan bacaan ini, Thoriq Sab'ah.
Selanjutnya Imam Asim sebagai imam qiraahnya. Imam Asim bin Abi Najud Abu Bakar Al-Asadi. Beliau punya guru di antaranya Zur bin Hubeish, Abu Abdurrahman As-Sulami, dan Abu Amr Asy-Syaibani. Untuk sanad qiraat yang tersebar luas itu kebanyakan hanya dari dua orang ini, Zur bin Hubeish dan Abdurrahman As-Sulami. Di antara murid Imam Asim ada Aban bin Taglib, lalu Hasan bin Salih, Hafiz bin Sulaiman atau Imam Hafiz, Ahmad bin Salamah, lalu Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. Kalau Imam Sulaiman bin Mihran Al-A'mash itu salah satu dari imam qiraat syadz yang 4. Lalu Abu Bakar Syu'bah bin Ayyash, Imam Syu'bah, Syaibah bin Muawiyah, Ad-Dhahhak bin Maimun, Al-Mufaddal bin Muhammad, Hamzah Az-Zayyad, dan lain-lain. Ada banyak sekali murid Imam Asim. Selanjutnya Imam Hafiz. Imam Hafiz bin Sulaiman bin Al-Mughirah Al-Asadi Al-Kufi. Beliau anak tiri dari Imam Asim, Imam Hafiz. Di antara murid beliau ada Husain bin Muhammad Al-Maruzi, Hamzah bin Qasim Al-Ahwal, Sulaiman bin Dawud Az-Zahrani, Ahmad bin Abi Uthman Ad-Daqqaq, Abbas bin Fadl As-Saffar, Ubaid bin Sobah, Amr bin Sobah, Hubairah bin Muhammad At-Tammar, Abu Shu'aib Al-Qawwas, dan lain-lain. Ada banyak juga murid beliau. Dan untuk Imam Amr bin Sobah ini biasanya disebut torik-torik di luar Syatibiyah. Di antara misal Al-Misbah itu lewat Imam Amr bin Sobah. Al-Misbah. Lalu Rawdatul Hufadz yang qasar munfasil lewat Imam Amr bin Sobah. Kalau Imam Ubaid ya di antaranya torik Syatibiyah. Untuk Hubairah At-Tammar, torik Hubairah At-Tammar ini adalah torik tertinggi dalam riwayat Hafiz. Kalau teman-teman pernah dengar saya pemilik sanad tertinggi dengan 24 generasi atau 25. Ini bukan torik Syatibiyah, tapi bukan torik Syatibiyah yang melalui Ubaid bin Sobah, tapi melalui Hubairah At-Tammar. Selanjutnya yang akan dibahas ya dalam riwayat Hafiz torik Sab'ah ini, itu Imam Hafiz tuh setidaknya ada 4 rawi dalam kitab Sab'ah. Abu Umarah Al-Ahwal, Amr bin Sobah, Hubairah At-Tammar, Sulaiman bin Dawud. Kenapa Imam Ubaid bin Sobah tidak? Karena itu salah satu dari torik Syatibiyah. Perbedaan antara Imam Hafiz torik Syatibiyah dan As-Sab'ah bab usul. Insyaallah malam ini kita cukupkan di pelajaran di pembahasan usulnya, dan besok insyaallah di jam yang sama kita akan lanjutkan di bab farsh usul. Pertama isti'adzah. Pada torik Syatibiyah, isti'adzah itu lafaznya a'udzu billahi minasyaitonir rajim yang masyhur. Kalau teman-teman pakai misalkan a'udzu billahi samii'il alimi minasyaitonir rajim, enggak masalah. Ini berdasarkan surat An-Nahl ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Pada tarik Sab'ah Imam Ibnu Jazari qara'atul isti'adzah bi riwayati Hafiz min Tariq Hubairah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Rawahu Ahmad wa Tirmizi. Selanjutnya mat munfasil. Dalam riwayat Hafiz, mat munfasil dan mutasil ini banyak juga perbedaannya. Ada yang 4 harokat,
ada yang 2, ada yang 3, ada yang 6. Banyak sekali perbedaan pada mat munfasil. Torik syatibiyah itu 4 harokat. Yang kita pakai di Indonesia itu torik syatibiyah, 4 harokat. Kalau torik as-sab'ah itu 5 harokat. Kadarnya lebih panjang 1 harokat. Selanjutnya mat muttasil. Torik syatibiyah itu 4 harokat. Untuk torik as-sab'ah ini 6 harokat. Selanjutnya hak kinayah. Hak kinayah misal pada Imam Hafiz Torik Syatibiyah yu'addihi ilaik dan wallihi wa nuslihi nar. Disilah dengan kasroha dan silah dengan huruf ya. Ya mat panjang yu'addihi ilaik. Wallihi wa nuslihi panjang 2 harokat. Kalau ketemu hamzah maka munfasil jatuhnya. Untuk torik as-sab'ah dengan 2 wajah. Wajah yang pertama dengan tanpa ya. Jadi yu'addihi ilai. Nuwallihi pendek. Wa nuslihi jahannam. Wa nuslihi pendek. Lalu wajah yang kedua dengan sukun. Yu'addih, nuwallih, wa nuslih. Selanjutnya wayattaqihi. Untuk Imam Hafiz Torik Syatibiyah. Sini untuk torik as-sab'ah itu dengan 2 wajah. Yang pertama seperti torik syatibiyah, yang kedua dengan mengkasrohkan huruf qaf dan sukun ha. Yattaqi. Bedanya wayattaqihi dan yattaqi. Selanjutnya arujih untuk torik syatibiyah dengan sukun pada huruf ha. Tapi kalau torik as-sab'ah dengan silah arjihi panjang 2 harokat. Lalu Imam Hafiz pada yardahu ya torik syatibiyah itu dhammah pada dhammah ha. Kalau torik sab'ah dengan 2 wajah. Yang pertama seperti syatibiyah yardahu, kalau yang kedua dengan sukun. Ya, sebagaimana Imam As-Susi. Alhamdulillah untuk bab usul telah rampung. Insyaallah majelis sama huruf besok kita lanjutkan. Jadi hari ini tuh bisa dibilang belum untuk sama hurufnya. Karena besok insyaallah sama huruf. Dan informasi untuk teman-teman semua, torik sab'ah ini tidak mutawatir ya. Jadi kita membaca yang tidak mutawatir, yang derajatnya itu di bawah dari mutawatir itu dengan membaca huruf, perbedaan-perbedaannya, membahas usul dan membaca huruf. Atau biasanya kalau membaca huruf ya untuk tabarukan ketika ingin mengambil suatu faedah dari seorang masyayikh yang waktunya tidak bisa meluangkan banyak waktu, maka baca huruf. Dan kami termasuk yang melakukan hal tersebut, yang meriwayatkan riwayat huruf untuk meninggikan jalur sanad aja. Selainnya kami dengan qiraah. Insyaallah untuk belajar untuk sama huruf besok kita lanjutkan di jam yang sama. Bagi yang sudah terdaftar, kami berikan PIN di formulir ya. Insyaallah untuk ijazahnya
nanti akan dikirim hari Ahad setelah teman-teman mendengar sama riwayat huruf. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.